Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rehan Aulia Kamil dengan NIM 2205449 dari kelompok 4. Di video ini saya akan menerangkan materi bab 2, yaitu terutama di subbab 2.7 dan juga subbab 2.8. Oke, langsung saja kita ke subbab yang pertamanya 2.7, Emerging EC Platforms, Augmented Reality and Processing. Nah, jadi di dalam e-business, terutama di e-commerce ini itu munculnya platform-platform gitu ya yang mendukung berjalannya si e-commerce ini. Salah satu atau salah duanya yaitu ada augmented reality dan processing. Mungkin kita bisa next. Oke, contoh platform isi pertama yaitu augmented reality ya atau AR. Sebelumnya di pertemuan Pak Habib sebelum ini sudah sempat disinggung ya terkait CR ini. Nah, mungkin untuk definisinya itu adalah teknologi yang menggabungkan benda maya dua dimensi dan ataupun tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Ya, itu untuk definisinya. Nah, bagaimana pengaplikasiannya sih terhadap platform CIC ini gitu ya. Kita next. Nah, jadi AR sebagai aplikasi dalam e-commerce gitu ya. Gitu tuh biasanya di dalam bidang periklanan dan pemasaran atau marketing gitu. Karena si AR ini tuh sangat berguna dalam memperkaya pengalaman pengguna atau konsumen atau customer gitu ya. Terutama dalam hal visualisasi produk secara interaktif gitu. Jadi ada juga contoh perusahaan yang mengaplikasikan si AR ini dalam e-commerce gitu ya, yaitu ada Net-a-Porter, itu merupakan perusahaan pakaian, dan juga ada IKEA. Nah, mereka itu menggunakan AR itu untuk mempermudah pelanggan atau customer untuk bisa mencoba produk gitu ya sebelum membeli, atau bahkan nggak usah datang ke pabriknya, ke pabrik, ke tokonya gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini ada contoh aplikasi yang dimiliki oleh IKEA ya. IKEA Augmented Reality App. Nah, jadi di sini bisa dilihat si customer tuh nggak perlu datang ke toko ya, dia cukup buka aplikasinya dan di scan aja bukunya, dan juga dia bisa gambar gitu produk-produk IKEA. Jadi tidak perlu datang ke tokonya. Nah, itu saja menarik perhatiannya bagi para customer atau konsumen gitu. Oke, kita next. Oke, kita langsung ke contoh platform yang kedua yaitu crowdsourcing. Mungkin crowdsourcing ini memang terdengar sedikit asing ya bagi teman-teman. Jadi untuk definisinya itu crowdsourcing merupakan proses di mana sebuah organisasi atau individu merekrut sekelompok besar orang untuk secara kolektif menyelesaikan suatu tugas, memecahkan masalah atau menghasilkan ide. Nah, tentu saja si crowdsourcing ini tuh eh, dilakukan secara online atau biasanya menggunakan media website atau internet gitu ya. Nah, di sini ada tiga unsur utama dalam crowdsourcing itu sendiri. Yang pertama ada task, di sini tuh tugas ya atau masalah yang bisa dipecahkan dari organisasi atau sebuah perusahaan. Lalu ada crowd, di sini crowd itu tadi ya sekelompok besar orang, dan juga ada proses modelnya. Ya, kita next. Nah, agar bisa semakin paham ya apa itu processing, kita bisa lihat dari si prosesnya itu sendiri. Jadi ini ada misal suatu perusahaan gitu, mereka ada suatu task atau masalah yang harus diselesaikan, dan mereka mencoba untuk menggunakan metode processing ini. Jadi pertama, perusahaan itu akan open call for contribution, jadi memanggil crowd untuk ikut serta dalam task ini. Terus setelah itu crowd members akan menjerat, dia akan mencoba mencari ide-ide atau menyelesaikan si tugas itu. Nah, terus ada possible discussion, modification, ini termasuk proses dari menjerat idea, terus ke evaluation by crowd, biasanya ada voting atau bisa company elimination.
Nah, dan itu ada possible prioritizing of candidate juga. Jadi ada memprioritaskan gitu ya. Nah, lalu terakhir ada final selection, biasanya by crowd ya, voting gitu. Jadi bisa dilihat yang ide terbaik tuh seperti apa itu biasanya lewat voting atau bisa langsung dari manajemen langsung. Nah, biasanya eh, hasil ide yang terbaik itu biasanya akan diberi reward atau apa ya, kompensasi mungkin ya, gitu. Nah, ini ada contoh perusahaan yang mengaplikasikan si platform crowdsourcing ini, yaitu dari perusahaan Lego ya, mungkin bagi teman-teman juga pada tahu ya Lego. Nah, jadi si Lego ini mendirikan platform namanya tuh Lego Ideas, di mana si customer atau pengguna tuh dapat mengajukan ide-ide mereka untuk membuat atau mendesain set Lego baru. Nah, konsumen juga dapat memberikan suara dan menawarkan masukan untuk ide-ide yang diajukan. Setiap ide yang menerima lebih dari 10.000 suara akan ditinjau oleh Lego. Nah, jika ide seorang pengajuh itu dipilih, ia akan bekerja sama dengan tim Lego untuk mewujudkan idenya dan juga mendapat royalti dari penjualan. Nah, si platform ini juga tidak hanya mendukung penciptaan ide baru, tapi juga memungkinkan Lego untuk memvalidasi permintaan terhadap ide-ide tersebut gitu ya. Ada salah satu set yang paling terkenal hingga saat ini, yaitu set Beatles Yellow Submarine gitu ya. Begitu itu untuk contoh pengaplikasian dari suatu perusahaan gitu ya. Oke. Nah, bisa dilihat dari contoh tadi ya, tentu saja dari cross-searching itu memiliki banyak sekali keuntungan gitu ya, atau benefits. Salah satunya yang pertama ada biaya murah, tentu saja dengan kita melibatkan suatu crowd, itu tentu saja bisa mengurangi biaya operasi gitu ya. Terus solusi cepat, dengan melibatkan orang yang banyak tentu saja bisa mendukung untuk menemukan solusi yang cepat juga. Lalu ada wawasan langsung. Wawasan langsung di sini tuh maksudnya jadi perusahaan bisa mendapatkan wawasan di mana si customer atau para konsumen itu bisa diketahui gitu apa minat atau keinginan dari mereka secara langsung. Lalu ada akses diri global. Tadi ya dengan kita melibatkan crowd yang memang aksesnya mendunia, tentu saja itu bisa mengakses ide yang mendunia juga. Lalu ada potensi penemuan bakat, dan dari ide-ide yang dibuat oleh para crowd tentu saja dapat menemukan potensi bakat gitu ya. Lalu yang terakhir meningkatkan loyalitas pelanggan. Tentu saja dengan kita sebuah perusahaan itu ikut melibatkan pelanggan, tentu saja itu dapat meningkatkan loyalitas gitu. Oke, kita langsung next ke subbab selanjutnya ya, yaitu 2.8 The Future, Web 3.0, Web 4.0, and Web 5.0. Oke, mungkin sebelumnya dari kelompok sebelumnya sudah menjelaskan terkait Web 2.0 yang sekarang masih kita gunakan. Nah, sekarang kita coba bahas Web 3.0 dan selanjutnya gitu ya, Web 5.0 dan Web 5.0. Oke, Web 3.0, kira-kira kita tuh kapan sih akan beralih ke Web 3.0? Jadi mungkin untuk eh, penjelasannya kita coba baca dulu ya. Jadi si Web 3.0 ini ada salah satu platform utama yang mungkin digunakan, yaitu adalah namanya Semantic Web atau Web Semantic. Si istilah ini tuh diperkenalkan oleh penemu World Wide Web atau WWW ya, yaitu Tim Berners-Lee yang memvisualisasikan Semantic Web sebagai platform yang membuat web lebih cerdas. Semantic Web berfokus pada mesin, bukan manusia seperti pada Web 2.0. Teknologi ini berusaha untuk memungkinkan komputer memahami makna informasi menggunakan alat pemahaman bahasa alami. Jadi untuk si Web 3.0 ini singkatnya eh, web yang memang melibatkan AI ya, atau kecerdasan buatan gitu ya. Mungkin sebenarnya kita sudah memang di masa peralihan, masa transisi ke Web 3.0, karena memang sudah ada mesin-mesin pencarian yang sudah menggunakan AI, contoh Gemini dan sebagainya gitu.
Oke, kita next. Nah, kira-kira apa aja sih kemampuan kemampuan yang dapat dilakukan oleh si Web 3.0? Nah, ini mungkin ada prediksi-prediksi kemampuan yang sekiranya bisa dilakukan. Yang pertama, si Web 3.0 ini bisa membuat aplikasi lebih cerdas dengan fitur-fitur baru yang lebih pintar. Lalu mempermudah interaksi dan kolaborasi antar pengguna serta meningkatkan keterlibatan pengguna. Lalu mengaktifkan mesin mencari berbasis kecerdasan yang lebih kuat dan efisien, menyediakan alat visualisasi canggih termasuk alat 3D dan bandwidth yang lebih luas, dan juga memfasilitasi komputasi dan perdagangan seluler yang lebih sederhana dan user friendly gitu. Nah, oke, kita next. Nah, selain ada prediksi kira-kira kemampuan apa saja yang bisa dilakukan, nah, kita juga pasti harus memikirkan concernnya gitu atau kekhawatiran terhadap si munculnya Web 3.0 nanti. Nah, concern yang pertama tuh ancaman keamanan dan privasi ya. Jadi maksudnya user tuh ada kekhawatiran tentang keamanan dan si privasi online-nya. Terus yang kedua ada netralitas internet, di mana ketidakadilan, adanya ketidakadilan yang mungkin jika ada perusahaan telekomunikasi yang besar itu diizinkan untuk memungut biaya untuk akses internet yang lebih cepat. Terus ada hak cipta. Hak cipta ini mungkin ada kekhawatiran terhadap masalah hukum, seperti yang contohnya dialami oleh YouTube dan Wikipedia, itu bisa menghambat kreativitas konten. Terus yang keempat ada konektivitas yang kurang memadai, seperti bandwidth yang masih terbatas, yang tentu saja bisa membatasi aplikasi gitu ya. Dan juga kekhawatiran terhadap bahasa dan standar. Jadi ditakutkan akan diperlukan bahasa baru dan standar arsitektural untuk si Web 3.0 ini. Oke, itu untuk kekhawatirannya ya. Kita next. Nah, setelah ada Web 3.0, ada juga pasti sudah diprediksi ada Web 4.0. Apa sih itu Web 4.0? Kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, jadi si Web 4.0 ini dikenal sebagai symbiotic web gitu ya, atau web simbiosis. Si konsep ini itu mengacu pada hubungan erat antara manusia dan mesin di mana interaksi yang terjadi semakin lancar dan sinergis. Web 4.0 diproyeksikan memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mesin secara lebih alami, seolah-olah mereka adalah bagian dari ekosistem yang saling terhubung. Jadi Web 4.0 ini eh, lebih apa ya, di hubungan erat hubungan erat antara manusia dan komputer ini semakin lancar dan sinergis gitu ya. Jadi lebih apa ya, lebih bisa berkomunikasi dan kolaborasi. Oke, kita next. Nah, setelah Web 4.0, ternyata sudah ada juga yang menggagas Web 5.0. Di sini ada menurut Patel di tahun 2013, dia berkata Web 5.0 masih merupakan gagasan yang sedang dikembangkan dan belum ada definisi pasti tentang bagaimana bentuknya. Web 5.0 dapat dianggap sebagai simbionet web yang terdesentralisasi. Ini menunjukkan bahwa Web 5.0 kemungkinan akan memperdalam konektivitas antara pengguna dan teknologi dengan fokus pada desentralisasi dan interaksi yang lebih intim. Mungkin bahkan melibatkan emosi atau kecerdasan buatan yang lebih maju. Itu jadi konsep dari Web 5.0 ini itu adalah Web 4.0 atau si symbionet web yang terdesentralisasi. Jadi si apa ya, konektivitas antar mesin dan komputernya itu bakal lebih fokus terhadap pada desentralisasinya dan interaksi yang lebih intim tadi gitu ya. Jadi kayak bisa melibatkan emosi atau kecerdasan buatan yang lebih maju. Ya mungkin memang belum kebayang ya. Kita nggak ada yang tahu teknologi ke depan seperti apa. Oke, seperti itu. Oke, mungkin materi dari subbab 2.7 dan 2.8 sudah diterangkan.
Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.